Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Al-Asran rahimakumullah. Yang mudah-mudahan ya kita semua sedang diberi kesehatan oleh Allah. Sehat lahirnya, sehat batiniah kita itu yang paling penting. Sehat batin kita ya, karena kalau udah sehat batin kita, hati kita sudah sehat, maka insya Allah seluruh waragat kita pun akan diberikan kesehatan insya Allah. Dan selalu kita mengharap kepada Allah ya, mudah-mudahan rahmat maghfirah inayah Allah selalu menyertai kita di dalam segala situasi apapun, di dalam segala situasi kondisi apapun, rahmat Allah selalu menyertai kita ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ketika nanti kita wafat, kita berada di husnul khatimah, derajat martabat yang paling tinggi di dalam keimanan kita. Moga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, ini sahabat Al-Asran, sudah beberapa hari ya Teteh tidak ngaji di konten YouTube ini. Bukannya Teteh malas ya, dulu biasanya Teteh setiap hari gitu ya ngajinya. Sekarang kadang 3 hari sekali baru Teteh sempat ngaji ya. Aduh Masya Allah, sekarang kan Teteh punya rutinitas baru kan. Mungkin yang udah biasa tengok Teteh mungkin tahu ya, kalau sekarang Teteh juga aktif di sosmed TikTok. Karena Teteh juga ikut berjualan ya. Bagi yang belum tahu, Teteh itu setiap harinya berjualan kopi. Intinya semua kopi Teteh itu adalah kopi sehat ya, karena kopinya murni seperti itu, dan kopinya tanpa bahan kimia. Bahkan untuk pengawet pun Teteh tidak berani memasukkannya. Nah di sini Teteh punya kopi Mang Raga. Ini produk baru dari Al-Asran, kopi cita rasa, dan ini kopi yang dapat membantu menjaga stamina kalian setiap hari biar tubuh kalian semakin fresh setiap harinya. Ada 2 varian rasa ya, ada yang Arabica dan ada yang blendnya, blend Arabica Robusta seperti itu ya. Nanti kalian bisa coba. Dan juga di sini ada 3 produk unggulan, yaitu jimat lanang. Kalau jimat lanang ini untuk membantu mengatasi permasalahan di kualitas air seperti encer, ingin ditingkatkan kesuburan. Kalau lanang jagat sama lanang godek ini untuk membantu mengatasi permasalahan seperti di durasi, kekerasan, stamina ataupun gairah kita ya. Jadi komplit dari kopi dari Al-Asran tuh, produk Teteh itu komplit banget ya. Nanti kalian tuh bisa didapatkan di TikTok, mau di Lazada, mau di Tokopedia, mau di Shopee pun ada nama toko Teteh Al-Asran, ataupun bisa lewat Wawa ya, begitu. Jadi ini info dulu. Barangkali kalian berminat ingin minum bagaimana sih nikmatnya kualitas yang excellent, kualitas yang premium dari Al-Asran. Udah deh kalau soal rasa. Udah agak kebayang mantapnya ya, wong kopi murni, kopi sehat. Oke? Nah. Oke langsung teh. Siap langsung. Mana ini pertanyaannya? Siap baik. Oh ya, bismillah dulu atau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ini ada yang bertanya tentang sholawat. Katanya Teteh, ari bersolawat itu teh untuk diri sendiri atau untuk orang lain katanya ya. Maksudnya untuk orang lain, untuk siapa ini? Oke. Sholawat ya, baik kakak. Sedikit kita membahas sholawat, sedikit aja ya yang kita bahas. Kita harus perlu tahu dulu atau kakak, ari sholawat itu apa gitu ya. Sholawat itu apa? Jadi sebetulnya kakak, lafaz sholawat itu sebetulnya kalimat doa. Ya, sebetulnya itu sholawat itu adalah, sekali lagi, sholawat itu sebetulnya adalah kalimat doa. Jadi di mana kita itu meminta kepada Allah agar melimpahkan rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lantas kita berpikir, wah, kalau begitu untuk apa Teteh aku baca sholawat? Wong rahmatnya bukan untukku, tetapi rahmatnya untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mungkin ada orang yang berpikir seperti itu? Ya mungkin saja. Kalau orangnya yang tidak terlalu faham akan apa arti dari sholawat tersebut, mungkin saja. Nah, yang belum faham begini kakak, kata Allah, kalau kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca satu kalimat sholawat tersebut, maka Allah akan menurunkan rahmatnya Allah sampai 10 kali lipat dari dia membaca sholawat tersebut. Ayo,
Ya, jadi kalau begitu rahmatnya untuk siapa juga? Nanti sampai nggak untuk kita? Jelas sampai. Ya, jadi kalau misalkan kita hanya membaca sholawat satu kali lafaz saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ketika kita mengucapkan itu dengan hati penuh rasa hibah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah langsung menurunkan 10 kali rahmat untuk kita yang membacanya. Masya Allah. Ya. Oke, jadi intinya begini ya. Misalkan, jadi intinya jika kita itu meminta secara langsung kepada Allah, ya mungkin kita sadar diri ya. Ya mungkin kita sadar diri lah. Lihat siapalah kita, Masya Allah, siapalah kita. Kita ini adalah salah satu makhluk Allah yang kita sadar diri. Kalau kita termasuk manusia yang begitu lalai ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, ya kita terus terang saja kita itu lebih besar lupanya atau lebih sering ingatnya. Kalau teteh pribadi itu gak tahu apakah teteh itu pernah ingat kepada Allah. Ya karena ketika sholat aja itu Masya Allah, kita mau ingat sama Allah itu sulitnya luar biasa. Bahkan itu di dalam keadaan sholat. Gak tahu kalau kalian, kalau teteh pribadi itu Masya Allah begitu sulitnya itu. Hati kita itu selalu ingat pada Allah tuh begitu sangat sulitnya. Sehingga ya kalau teteh pribadi sadar dirilah, siapalah diriku ini. Orang yang begitu lalai, orang yang tidak bisa melakukan amal ibadah. Ya, mungkin kekurangan dari dasar ilmunya, mungkin dari kecerobohannya, mungkin dari ketidakhati-hatiannya, mungkin dikarenakan hatinya yang tidak ikhlas, mungkin karena hatinya yang terlalu banyak akan cedera-cedera kesalahan atau keburukan-keburukan hatinya, seperti itu. Jadi ya kalau teteh pribadi ya sadar dirilah, orang yang begitu penuh atau banyak sekali dengan dosa-dosa, sehingga kalau misalkan mau meminta langsung kepada Allah tuh kayaknya malu gitu. Kalau teteh pribadi tuh rasanya malu begitu ya ibarat seperti gimana ya, kalau nggak terbayang, misalkan teteh tuh sangat ingin bertemu sekali misalkan dengan Bapak Presiden misalkan gitu ya, itu kayaknya sulit ya kalau misalkan kita sebagai masyarakat jelata, siapalah kita mau langsung ujuk-ujuk bertemu dengan Bapak Presiden. Kita datang ke istana, sepertinya kita akan ditolak ya, dengan pengawal-pengawalnya atau penjaga-penjaganya, siapalah kita, sepertinya kita akan ditolak. Tetapi coba kalau misalkan kebetulan sekali teteh itu misalkan begitu dekat sekali dengan siapa ya, misalkan dengan Bapak Gubernur lah misalkan. Teteh itu kebetulan sangat dekat sekali dengan Bapak Gubernur. Nah kemungkinan besar kalau Bapak Gubernur itu tidak akan sulit jika menemui Bapak Presiden. Seperti itu. Makanya malu nih aku mau bertemu dengan Bapak Presiden. Cobalah kita melewati baginda Nabi Muhammad SAW yang memang sudah sangat, itu bahkan lebih dari Bapak Gubernur itu kalau baginda Nabi Muhammad, karena ya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah afdhulul makhluqat. Paling utama dari seluruh makhluk itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW, dan udah jelas sekali bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu yang penuh dengan rahmatnya Allah. Nah, ibaratlah ketika kita membaca salawat baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah, sebagai pelantara untuk kita, karena kita sadar diri, siapalah kita, malulah kita. Ibaratlah seperti itu ya, mungkin ya mudah-mudahan bisa difahami lah ya, mudah-mudahan bisa difahami seperti itu. Jadi makanya sholawat itu sebetulnya bisa menjadikan salah satu sebab diijabahnya doa-doa kita ya. Karena teteh itu ingat di dalam kitab Tuhfatul Murid, adab-adaban sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita itu mengucapkan hamdalah dan kita itu mengucapkan sholawat. Adab-adaban sekali lagi sebelum kita berdoa, maka diharuskan kita itu membaca hamdalah, memuji dulu kita kepada Allah. Setelah itu kemudian kita membaca dulu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan sholawat apa? Sholawat apa aja? Mau sholawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mau sholawat nurbuat, mau sholawat munjiat, mau sholawat kamilah, apa sholawat yang bisa kita baca silahkan baca.
Dan juga di dalam kitab Tuhfatul Murid juga disampaikan ketika kita berdoa, maka bagusnya di tengah-tengah kita berdoa itu diselingi dengan membaca sholawat lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita sudah beres berdoa, ditutup lagi dengan hamdalah dan dengan membaca sholawat. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ditutuplah walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitulah adab-adaban ketika kita berdoa di dalam kitab Tuhfatul Murid. Berarti ini menunjukkan begitu sangat pentingnya sekali kita selaku umatnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi. Dan ini merupakan salah satu bentuk kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad yang begitu sangat mencintai beliau dan ingin bertemu dengan beliau, ya. Jadi begitu kakak, sebetulnya kalau kita baca sholawat itu untuk siapa? Ya secara hakikatnya yaitu untuk diri kita sendiri, karena rahmat Allah yang akan kita dapatkan. Mungkin yang kakak tadi tanyakan apa sih? Atau untuk orang lain ya? Oh, atau mungkin yang ditanyakan mungkin seperti ini mungkin ya, apakah kita bisa membaca sholawat itu kita hadiahkan kepada orang lain? Oh, kalau yang maksud pertanyaan kakak itu bisa, ya bisa dong, jelas bisa, karena secara hakikatnya sholawat itu merupakan salah satu bagian dari ibadah. Sekali lagi, sholawat itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Jadi kalau misalkan, ya Allah, dengan berkahnya sholawat ini aku dikhususkan untuk anakku, agar anakku menjadi anak yang solih, agar anakku menjadi anak yang solihah, bisa. Atau misalkan sholawat ini ya Allah aku hadiahkan khusus untuk almarhum ayahandaku, khusus untuk almarhumah ibuku, nenekku, kakekku, misalkan, bisa. Selain dari membaca Al-Quran, juga sholawat pun bisa kita hadiahkan. Mungkin ini ya yang kakak pertanyakan. Ya kalau misalkan yang dimaksud kakak dipertanyakan, apakah bisa seperti itu kakak ya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan nggak tahu ini dari siapa ya. Teteh, bagaimana sih katanya hukum memakan telur tawon? Telur tawon itu bahasa Sunda ya, lebah ya, tawon itu lebah ya. Oke. Kakak, kalau kita itu memakan kayak larva lebah, termasuk kalau kita memakan lebah yang sudah dewasa misalkan gitu ya, itu termasuk hewan yang haram kita konsumsi, nggak boleh. Jadi kalau kakak memakan telur tawon boleh tidak? Itu tidak boleh kak. Sama seperti kita memakan lebahnya, itu nggak boleh kita memakan lebahnya. Yang boleh itu hanya kita memakan madunya saja. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita termakan gimana? Kalau nggak sengaja termakan itu nggak apa-apa. Misalkan kita kan suka ada ya sekarang tuh yang jualan apa tuh sarang madu ya. Teteh itu juga pernah beli tuh. Banyak tuh yang jualan di TikTok tuh. Sarang madu ya, suka udah ya sarangnya kan sekarang tuh madunya tuh di dalam sarangnya kan, sekarang banyak yang berjualan ya sarang madu seperti itu. Tapi ternyata ketika kita makan sarang madu, kok apa ini kayak seperti telur, misalkan seperti kayak telur madu gitu di dalam sarang madu, karena kita nggak tahu ya, kita makan aja itu sarang madu, ternyata ada telur tawonnya, telur larva larva lebahnya, sama kita itu nggak sadar kemakan. Kalau itu masih nggak apa-apa, wong kita nggak sengaja ngajak makan ya, itu hukumnya sama aja sih kak, seperti kalau kita seringnya apa ya, itu kak, ulat, itu hukumnya sama persis kayak ulat. Ih kok jijik banget teteh, ulat. Iya itu kan kalau misalkan siapa di sini suka makan pete, itu kan kita suka seringnya menemukan pete, ternyata tuh di dalamnya ada ulatnya. Ya gitu. Misalkan si petenya tuh nggak kita buka dulu gitu, kita buka dari kulitnya, tapi kan itu si pete kan bisa terbelah dua ya. Misalkan sama kita tuh nggak dibelah dua, ya kita langsung aja makan satu-satu gitu petenya. Kita nggak tahu kalau ternyata di dalam pete itu ada ulatnya, kan kita nggak tahu ya. Itu gimana teh? Ya itu nggak apa-apa ya, kita makan pete kita tanpa diketahui padahal itu di dalam ada ulatnya, itu nggak apa-apa. Isi ulatnya termakan nggak apa-apa. Kecuali kalau misalkan kita tahu gitu si
pete itu ada ulatnya, kita buka, kemudian kita pisahkan gitu ulatnya sama petenya, itu petenya kita makan, ulatnya kita makan, nih jijik banget. Ya kalau itu jelas nggak boleh. Kalau itu jelas nggak boleh. Ya jadi itu kakak yang bertanya itu telur tawon itu kalau sengaja ngajak kita makan itu jelas tidak boleh haram. Tapi kalau misalkan tidak sengaja kita termakan, misalkan karena menyatu dengan sarang tawonnya atau lebahnya, itu tidak apa-apa ya, seperti itu. Oke, baik. Sekarang apa ini ya pertanyaan selanjutnya, Teteh? Bagaimana hukumnya jika kita setelah berjima tetapi tidak dicuci? Apanya yang tidak dicuci, Kakak? Oke. Begini Kakak, adab-adaban. Adab-adaban, Kakak tahu adab-adaban? Adab-adaban pasangan suami istri setelah bersenggama itu sebetulnya banyak sih. Adab-adabannya sebetulnya banyak gitu ya. Ada adab-adaban sebelum berjima, ada adab-adaban ketika berjima, termasuk ada adab-adaban setelah kita selesai berjima pasangan suami istri tersebut. Nah, di antara salah satunya adab-adaban setelah berjima pasangan suami istri tersebut itu di dalam kitab apa itu? Banyak sih. Misalkan di dalam kitab Nailul Autar ada. Ya. Jadi itu gimana ya? Jadi di dalam kitab Nailul Autar itu kalau misalkan orang yang sudah melakukan berhubungan kemudian mau beribadah lagi, maka itu disunnahkan untuk mencuci baik laki-lakinya ataupun perempuannya. Kemudian disunnahkan setelah membersihkan mencuci itu lantas berwudu, seperti itu. Begitu Kakak di dalam kitab Nailul Autar. Jadi yang Kakak tanyakan tuh hukumnya apa? Itu teh hukumnya teh sunnah. Jadi kalau misalkan pasangan suami istri sesudah melakukan ibadah itu harusnya ke kamar mandi. Ya, kecuali kalau ketiduran. Saking ngantuknya udah ibadah langsung ngantuk, teteh ketiduran kan nanti takutnya masuk angin ya. Ke kamar mandi dulu atuh. Berarti ini menunjukkan bahwa Islam itu Masya Allah tabarakallah ya, yang harus sangat sekali menjaga kebersihan. Kalau misalkan dilap gimana teh? Kalau misalkan dilap sih itu boleh-boleh aja, tetapi harus ingat karena kan itu menyatu ya antara madhi dengan madi, antara mani dengan madhi. Kalau mani sih memang hukumnya suci, tetapi kan kalau madhi itu hukumnya najis kan. Biasanya kan kalau sebelum pasangan suami istri mengeluarkan air mani itu kan biasanya suka keluar dulu air madhi ya ketika lagi tinggi-tingginya syahwat. Sedangkan kan kita tahu kalau hukumnya madhi itu adalah hukumnya najis, seperti itu. Makanya kalau misalkan nggak dibasuh ke kamar mandi pakai air mengalir, kalau misalkan hanya pakai lap aja, kita harus tahu bahwa itu hukumnya najis. Jangan sampai ya takutnya nanti kita ke celana, kita lupa dipakai sholat, maka nanti bisa saja hukumnya tidak syah, ya kan? Nah, paling cuman itu aja yang harus diperhatikan, ya seperti itu aja. Kalau itu takutnya najis, takutnya kita lupa nanti sholat membawa sesuatu hal yang najis. Tetapi sekali lagi, hukumnya yang tadi kakak tanyakan itu adalah hukumnya sunnah. Setelah pasangan suami istri selesai melakukan ibadah, lekaslah ke kamar mandi, membersihkan areanya, laki-laki dan perempuannya, lantas disunnahkan untuk selanjutnya melakukan berwudu. Begitu kakak ya. Oke, yang selanjutnya teteh kalau apa ini? Teteh kalau menelan ludah saat sholat itu apakah membatalkan sholat kita? Oke, ya ini ada ya di dalam kitab Safinah ini jawabannya. Tidak perlu kitab yang besar-besar. Kakak, salah satu yang membatalkan kepada sholat itu adalah salah satu yang membatalkan kepada puasa, berarti itu membatalkan kepada sholat kita juga. Nah itu ada di dalam kitab Safinah, dalam matannya pun itu ada. Nah, kemudian kalau menelan ludah ketika kita berpuasa itu bagaimana?
batal nggak puasanya? Tergantung. Kalau misalkan kita menelan ludah milik kita sendiri, ya milik siapa? Ya milik kita sendiri lah. Ya takutnya nanti milik orang lain. Kalau misalkan kita menelan ludah ketika kita berpuasa, itu batal tidak puasanya? Tidak batal puasanya. Oh berarti sama ketika kita sedang sholat, kalau misalkan kita menelan ludah itu batal nggak sholat kita? Enggak batal sholat kita. Tapi kakak, kecuali kalau si ludahnya itu bercampur dengan makanan. Kalau ludahnya itu bercampur dengan makanan, itu bisa saja membatalkan sholat kita. Misalkan kita tuh mau sholat, kita itu makan nih, kita makan sebelum sholat, kita tuh nggak berkumur-kumur dulu. Kita nggak berkumur-kumur dulu, itu masih banyak sisa makanan di mulut kita. Ketika kita sholat masih ada sisa makanan, kemudian kita tertelan makanan tersebut, ya otomatis ada ludah juga yang tertelan. Nah ibaratlah seperti itu. Nah itu bisa saja membatalkan sholat kita. Makanya sebelum kita sholat itu disunahkan untuk kita berkumur-kumur, membersihkan dari sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Atau ya seperti itu. Atau misalkan kita punya lubang giginya tuh cukup gede banget gitu ya. Itu kadang suka ada ya yang apa tuh, misalkan kita itu udah makan daging udah makan daging sapi ya, udah makan daging ayam, itu gigi kita udah pada longgar-longgar ya. Itu banyak itu yang nempel sisa-sisa daging. Suka ada kayaknya, suka ada deh, bukan teteh doang. Kayaknya yang lain juga pernah mengalami deh kayaknya. Itu sisa dagingnya suka nempel di gigi kita ini. Alah, ketika sholat apa ini? Apa ini dirasa-rasa, aduh ini masih ada aroma asinnya misalkan dari daging itu. Kita makan aja itu dagingnya. Otomatis kan kita makan dagingnya, sisanya meskipun sedikit sama itu kan termakan dagingnya sama ludahnya. Nah, itu bisa saja membatalkan sholat. Ya, jadi gitu kakak, kalau hanya ludahnya aja tuh nggak batalin sholat. Tapi kalau misalkan si ludahnya itu bercampur dengan makanan, sekali lagi itu bisa membatalkan kepada sholat kita. Ya begitu juga kalau misalkan itu si ludahnya itu bercampur, misalkan kalau dengan sesuatu yang suci, ya suci yang kita termakan. Kalau bercampur dengan sesuatu yang najis, ya maka jadi mutanajis yang termakan, seperti itu. Tapi masa sih kita mau makan yang najis ya? Ya udah gitu kakak. Ini banyak sih referensinya ya di dalam kitab Safinah pun, itu nggak sulit lah, bisa kita temukan ya kakak. Insya Allah ya bisa dipahami kakak ya. Tapi sih gimana sih teh kalau misalkan madorot, kecuali kalau madorot. Aku sebetulnya begini ya, seperti ludah pun itu sebetulnya bisa kita buang jika hal itu tidak memadorotkan. Ini ada sisa daging nih, udah bercampur nih dengan ludah nih, begitu. Maka ya udah, itu kan misalkan di depan kita kan ada sajadah, jangan sampai kepada orang lain. Kalau misalkan kita sedang berjamaah, ya udah kita buang aja di sejadah kita, atau di mukena kita, atau di pakaian kita kalau kita laki-laki. Aduh teteh jijik dong, daripada membatalkan sholat kita, ayo. Dan ya itu kan milik kita, dan itu kan sesuatu hal yang masih tetap suci kan gitu. Jadi ya udah kita atur aja makanan sisa makanan tersebut, kita atur aja, udah di ujung ini gitu aja. Udah itu selamat ya. Jadi gitu aja deh kakak ya. Oke, ini kita melanjut ke pertanyaan rumah tangga lagi. Ini tentang nafkah nih yang ditanyakan. Teteh, jika sang suami tidak menafkahi istrinya dikarenakan istrinya itu tidak ada di rumah. Oke. Di antara kewajiban seorang suami itu adalah harus menafkahi istrinya kan. Itu nggak ada di rumahnya karena apa sih? Ini pertanyaannya gak jelas ya kakaknya yang bertanya itu nggak ada di rumahnya tuh kemana gitu istrinya. Ini seru-serunya nggak bisa apa ya yang kakak tanyakan ini, teteh nggak bisa jawab tuntas nih, karena teteh nggak tahu ini permasalahannya istrinya itu perginya kemana. Apakah perginya hanya ke orang tuanya? Kalau perginya hanya ke orang tuanya, misalkan hanya 2 hari, 3 hari, 4 hari, hanya 1 hari,
Dan itu pun kalau minta izin dulu kan, mungkin minta izin dulu ya sama suaminya, masa gak minta izin dulu? Suaminya meridoi kan, misalkan suaminya iya silahkan kalau misalkan mau pulang kampung misalkan atau mau ketemu ibumu, suaminya meridoi, yaitu suaminya wajib masih tetap memberikan nafkah meskipun itu si istrinya itu 2-3 hari di rumah ibunya misal. Aduh ini serius sih, teteh nggak bisa ngejawab secara jelas ini ya, karena kayak ini yang bertanya itu tidak menafkahi istri karena tidak di rumah, bagaimana hukumnya ya, ini harus jelas dulu, harus tahu dulu istrinya tuh nggak adanya kemana gitu kakak ya. Udah gini aja deh, teteh mau menceritakan akan kewajiban nafkah seorang suami aja deh ya gitu. Mohon maaf banget ini kakak nih yang bertanya, habis nggak jelas nih pertanyaannya. Jadi di antara kewajiban suami itu kan wajib ya, itu udah pada tahu ya, suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan juga anaknya jika sudah punya anak. Maka ketika sang suami melalaikan kewajiban menafkahi kepada istrinya secara lahir, maka tentu itu sang suaminya berdosa. Itu pun kalau suaminya mampu. Berdosa itu kalau suaminya mampu. Tetapi kalau misalkan suaminya yang aduh gimana ya, gak mampu ini untuk memberi nafkah kepada sang istrinya, maka di sana diharuskan untuk sang istrinya bersabar. Dan tentu pasti akan ada solusinya, secara bijaksana bisa dirundingkan. Suaminya di PHK, suaminya sakit berat, gitu kan? Sehingga tidak bisa lagi bekerja. Itu di sanalah perlu ada kebijaksanaan. Kita dibicarakan antara pasangan suami istri tersebut. Nah, kalau misalkan sang suami 3 hari berturut-turut tidak memberikan nafkah dengan sengaja kepada istrinya, sekali lagi dengan sengaja kepada istrinya, padahal sang suami itu mampu untuk memberikan nafkah kepada sang istrinya, itu sang istri, kalau kita berbicara secara hukum fikih, bahkan itu hukumnya boleh meminta fasah, meminta cerai kepada sang suaminya. Ini ada di dalam kitab apa coba? Ada di dalam kitab Buriyah, ada di dalam kitab Buriyah. Tetapi ini statusnya ini harus didengarnya jelas ini yang mendengarkannya harusnya jelas. Statusnya boleh. Sekali lagi, statusnya boleh, bukannya harus. Takutnya ini salah dengar. Ini kata teteh katanya kalau suaminya 3 hari tidak memberi nafkah maka sang istrinya udah minta cerai aja sama. Bukan seperti itu. Kalau berbicara fikih ya, jangan sampai salah dengar. Yang pernah teteh ketahui di dalam kitab Buriyah, jika sang istrinya mau meminta talak kepada sang suaminya karena sudah tidak memberi nafkah 3 hari secara berturut-turut, padahal sang suaminya mampu. Ingat, sang suaminya mampu. Kalau tidak mampu beda lagi ceritanya. Kalau sang suaminya mampu, maka sang istri boleh meminta talak kepada sang suaminya. Begitu. Bagaimana kalau istrinya mau bersabar? Nah, itu lebih baik. Ya, kalau suaminya mau bersabar itu lebih baik dikarenakan sang suaminya itu tidak memberi nafkah. Tetapi, aduh, suami mana sih ya? Masa sih ada seorang suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada sang istri? Itu harga diri suami itu. Tetapi kan mungkin aja ya kalau suaminya yang mungkin aja. Ya mungkin aja ya kalau misalkan dapat suaminya yang tidak beruntung. Ya seperti itu. Nah bahkan kalau di dalam hukum fikih, bahkan kalau misalkan sang istri aku bersabar aja dah, suamiku tidak memberi nafkah, misalkan bersabar nih, misalkan seorang istri nggak mau minta cerai, apakah boleh gak itu selama 3 hari dengan sengaja tidak memberi nafkah padahal punya uangnya tetapi tidak memberi pada aku? Boleh gak aku menagih? Aku anggap itu adalah sebagai hutang. Boleh. Kalau secara hukum fikih itu hukumnya boleh. Nanti sang istrinya meminta 3 hari kamu gak memberi nafkah pada aku. Boleh meminta, boleh. Ya, itu. Jadi itu kalau misalkan nafkah lahir. Begitu kakak. Tapi kalau yang
kakak maksudkan itu adalah nafkah batin, itu beda lagi ceritanya. Jadi apa tadi? Tapi kecuali kalau nafkah batin. Kalau nafkah batin itu beda lagi ceritanya. Kalau sang suaminya udah 3 hari, udah 1 bulan, bahkan udah sampai 1 bulan ini teteh suamiku tidak melongok aku, aduh, tidak memberi nafkah batin kepada aku. Itu kenapa tidak ngasih? Itu pasti ada alasannya. Kalau itu tidak boleh sang istri datang ke pengadilan untuk minta fasakh, untuk minta cerai dengan alasan karena suaminya tidak melongok aku, suaminya tidak memberikan nafkah batin. Kalau itu tidak boleh. Kecuali, tetapi terkecuali jika sang istrinya itu, maksudnya begini, jika sang istrinya itu khawatir sekali karena sudah lama banget aku dianggurin sama suami aku, khawatir sekali, naudzubillah, summa naudzubillah, khawatir sekali perasaan aku tuh khawatir ya Allah, aku takut terjerumus untuk melakukan perzinahan. Kecuali kalau itu. Kalau misalkan hati sang istrinya merasa takut sekali, naudzubillah, terjerumus melakukan suatu perzinahan karena memang itu adalah kebutuhan biologis ya, mau bagaimana lagi. Kalau begitu alasannya di dalam kitab Subulus Salam ya, kalau nggak salah ya, di dalam kitab Subulus Salam diperbolehkan sang istri meminta kebijaksanaan, datang ke pengadilan untuk meminta fasakh. Ya Allah, aku ingin cerai aja. Karena alasannya Pak ya, karena suami aku begitu. Nah, kalau alasan seperti itu boleh, tetapi alangkah baiknya kalau dengan alasan ini wanita lebih bersabar. Kalau permasalahannya apa? Permasalahannya sakit, misalkan karena diabetes sehingga gak bisa hidup lagi, obati, ikhtiar bareng-bareng, bersabarlah. Seperti itu ya. Kalau permasalahan lain gimana teh ya? Pokoknya selesaikan. Pokoknya selesaikan ya. Begitu kakak ya. Oke, ini ada untuk pertanyaan yang terakhir, Teteh. Kalau kita tidak menyusui anak, apakah kita itu akan masuk ke neraka? Kakak ngeri banget ini. Kalau kita tidak menyusui anak, apakah akan ke neraka? Wah, ini terlalu jauh, kakak. Terlalu jauh, kakak. Jika kita memvonis seorang istri dikarenakan tidak menyusui anak, maka itu sebagai ahli neraka. Ini kayaknya terlalu jauh vonisnya. Enggak, kayaknya enggak seperti itu. Kayaknya terlalu jauh vonisnya. Karena sebab kalau kita berbicara akan hukum menyusui bagi seorang wanita itu hanya diwajibkan ketika pada awal-awal melahirkan saja, Kak. Bahkan tidak diwajibkan kita harus menyusui sampai 2 tahun. Enggak kok, enggak diwajibkan sampai 2 tahun. Ya. Ini dengan kalau fikih itu dengan istilah itu dengan istilah aliba, ya, dengan istilah aliba kalau di dalam fikih. Jadi kalau hukum aliba ini tetap berbicaranya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'iyah ya, tetap berbicaranya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'iyah. Di dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'iyah pun itu berbeda-beda lagi pandangan pendapat ulama loh, tetapi masih bermazhab Imam Asy-Syafi'iyah. Sekali lagi di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'iyah pun itu berbeda-beda pandangan ulama. Ada satu ulama yang mengatakan bahwa kewajiban seorang ibu menyusui anaknya cuma 3 hari. Ya, cuma 3 hari. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwa kewajiban ibu menyusui anaknya itu hanya 7 hari. Ini kalau kita berbicara fikih ya. Kalau kita berbicara fikih. Pendapat ulama yang ketiga itu adalah kewajibannya ketika masaknya itu dikembalikan kepada ahli khibrah. Ahli khibrah itu jadi ahli yang udah khibrah itu artinya apa ya? Ahli yang sudah profesional lah gitu ya di bidangnya gitu. Tetapi walaupun wajib si ibu itu tersebut, oke, jadi paham ya? Nah, misalkan begini, kalau nggak kurang paham nih yang ketiga. Misalkan berarti ahli ibroh di sini siapa? Mungkin dokter ya, dokter yang pakar dokter anak misalkan. Bu, ini kondisi anak ibu itu kalau misalkan
tidak menerima susu ASI dari ibu, dikhawatirkan nanti rentan loh Bu kesehatannya ini si anak. Jadi ibu mau tidak mau susui anak ibu ya, misalkan minimal selama 5 bulan dah Bu, karena kesehatan anak ini rentan. Sedangkan ini anak itu tidak bisa menerima selain dari susu ASI misalkan. Gak boleh dulu dikasih susu sapi atau susu kedelai karena punya apa gitu, takutnya nanti alergi misalkan ya, mungkin aja ini terjadi. Nah ahli gizi itu berkata pada sang ibunya seperti itu, ya berarti itu mau tidak mau sang ibu harus menyusui anaknya misalkan selama 5 bulan misalkan, kata dokternya 5 bulan harus disusui. Nah ibarat lagi gitu ya, itu untuk kewajiban. Jadi perbedaan pendapat ulama. Nah, 3 pendapat ulama itu yang masih bermadzhab Imam Asy-Syafi'iyah seperti itu. Dan bahkan kalau kita berbicara secara fikih, kalau misalkan sang istri mau meminta ongkos pada sang suaminya itu boleh loh. Ini kalau kita bicara fikih nih. Kalau kita bicara fikih ini sang istri minta ongkos nih mas karena udah menyusui anakmu. Ini kalau kita berbicara fikih. Tetapi pada kenyataannya nggak pernah dengar ya seorang istri yang meminta ongkos pada suaminya dikarenakan udah menyusui anaknya. Masya Allah, begitu lembutnya hati seorang ibu ya. Jadi begitu ya. Jadi jelas ya. Andaikan kalau seorang ibu tidak menyusui anaknya sampai 2 tahun itu berarti berdosa. Enggak, sebetulnya tidak berdosa kalau kita berbicara fikih. Hanya saja kalau yang teteh ketahui di dalam kitab Qurratul Uyun, Masya Allah, tabarakallah ya, pahala bagi seorang wanita, bagi seorang ibu, Masya Allah, begitu banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan sebagai sosok seorang istri, sebagai sosok seorang ibu di dalam rumah. Itu pahalanya itu, pahala ladang amal ibadah itu besar sekali di dalam rumah. Ketika sang ibu punya anak, menyusui anaknya dari setiap apa itu bahasa Indonesianya? Apa itu kenyotan itu apa bahasa Indonesianya? Setiap satu kali apa itu ya, netek itu apa ya? Setiap satu kali si anaknya itu nyedot itu apa ya bahasa Indonesianya? Itu Masya Allah tabarakallah, pahalanya begitu besar sekali yang dapat menggugurkan dosa-dosa kecil bagi sang ibunya. Ya. Ketika memandikan anaknya, ketika menyuapi anaknya, ketika menyisir rambutnya itu Masya Allah. Coba kalau kita ngaji kitab Qurratul Uyun, Masya Allah, itu pahala istri itu banyak sekali, serius itu di dalam rumah banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menyusui, kalau kita sanggup kalau kita sanggup menyusuinya tapi kita tidak menyusui anak kita, aduh sangat rugi sekali. Karena itu pahalanya Masya Allah, itu besar banget ya. Tapi kalau kita berbicara fikih yang tadi kakak tanyakan teh, kalau nggak menyusui anaknya nanti ahli neraka, aduh itu terlalu jauh vonisnya. Karena kalau kita bicara hukum secara fikih ya begitu aja hukumnya ya. Seperti itu. Sekali lagi ada yang mengatakan cuma 3 hari, ada yang mengatakan cuma 7 hari, dan satu ulama tergantung kebutuhan masa si anaknya itu ya. Begitu kakaknya, mungkin ini kayaknya udah pertanyaan yang terakhir. Udah ada berapa pertanyaan yang barusan teteh bahas. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan umur teteh, masih memberikan kesehatan, sehingga insya Allah selalu datang dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua bisa kita dengarkan. Mudah-mudahan ini ilmu datang dari Allah, mendatangkan keberkahan. Jika ada salahnya sekali lagi ya mohon untuk selalu dibenarkan. Kalau misalkan teteh salah menerangkan atau misalkan jalalatul lisan, mohon dibenarkan saja. Wong teteh manusia ya, tidak luput dari salah dan juga tidak luput dari dosa. Jika ada benarnya tentu itu hakikatnya dari Allah. Baik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.